Sekarang kita nggak bicara syariat dulu. Jamaah nih ada yang punya istri. Sekarang istri kita tahu kalau kita mengetahui bulan lahirnya, lalu bulan lahir istri datang, kita nggak ada reaksi, nggak ada bilang kelihatan senang, nggak ada ucapan selamat, nggak ada mungkin manggil kerabat makan-makan. Bini ngambek nggak? Nggak punya bini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana maulid Nabi ini diadakan di yayasan pesantren pengajian Al Ustadz Salim Firdaus, yang mana beliau mengundang. Ini kita hadir duduk menyimak kisah Nabi. Tadi sudah dibaca. Karena perayaan Maulid ini satu ungkapan syukur atas lahirnya Nabi kita Muhammad. Nah, ini dengan lahir Nabi semua kebaikan jadi ada, ataupun bentuk perangai manusia yang Masya Allah kita kadang kagum sama siapa-siapa gitu. Ternyata itu semua sumbernya dari Nabi kita Muhammad. Makanya dengan lahirnya Nabi, kebetulan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Makanya umat Islam di saat bulan itu datang, mereka tergerak melakukan satu acara syukur. Itu tanda cinta Nabi. Kita lihat jamaah ini ada yang punya istri, ada nggak? Ya udah. Sekarang istri kita tahu kalau kita mengetahui bulan lahirnya. Oke? Lalu bulan lahir istri datang, kita nggak ada reaksi, nggak ada bilang kelihatan senang, nggak ada ucapan selamat, nggak ada ngasih hadiah, nggak ada mungkin manggil kerabat makan-makan. Bini ngambek nggak? Nggak punya bini loh. Istri kecewa, yang keluar dari mulutnya, mana buktinya abang cinta sama saya? Bulan lahir saya datang kok nggak ada bilang kelihatan senang. Ini baru istri, padahal istri masih bisa ditukar. Halo, rekod banget sih. Buku ini bukan nyuruh nuker, bukan nyuruh, cuman bisa. Nah, ini adalah momen bulan lahir Nabi. Ini Nabi adalah karunia. Semua kebaikan ini ada, Masya Allah. Majelisnya Ustadz Salim itu kan karena Nabi.
Sebenarnya banyak peristiwa Nabi itu perlu disyukuri. Ini salah satunya. Perang pertama Nabi, namanya perang Badar. Itu Nabi nggak siap. Orang kafir ya siap dengan pasukannya yang banyak, senjata lengkap. Nabi nggak siap. Itu jumlah orang bukan ini ya, nggak megang senjata, ada 300. Pedang hanya 8. Bayangin, orang kafir pedangnya 1000 orang semua pegang pedang. Umat Islam yang dipimpin Nabi pedangnya 8. Katanya yang tajam cuma 2. Ini kalau perang mah udah kagak ada harapan menang. Nah di situ Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isobah. Ya Allah, ini kalau kelompok yang kecil ini kalah, kamu tidak disembah di bumi lagi, nggak ada yang nyembah engkau ya Allah. Karena yang nyembah Allah hanya Nabi dan beberapa sahabatnya. Akhirnya Allah beri kemenangan, menang Nabi. Akhirnya Islam sampai di Cilangkap. Betul? Coba bayangin kalau Nabi kalah, kan udah nggak ada yang lanjut. Siapa lagi yang mau mengantar dakwah ke kita? Ini perlu disyukuri nggak? Perlu disyukuri. Ini baru satu daripada natijah kelahirannya Nabi. Alhamdulillah menang. Akhirnya sahabat tuh yang ini dia dakwah kemana-mana sampai ke kita nih. Kalau nggak ada deh kita tahu apa-apa. Ini makanya itu maulid itu satu syukuran. Banyak lagi yang perlu disyukuri. Mekkah dulu dikuasai orang kafir. Patung di Ka'bah ada 360. Akhirnya Nabi datang membawa pasukan. Mekkah tidak ada perlawanan. Mekkah direbut. Ini perlu disyukuri juga. Cuman ulama Masya Allah mereka pinter. Udah kita syukuri satu aja, yaitu lahir Nabi. Karena dengan lahir Nabi semua kebaikan ada. Betul? Nah inilah biar jamaah apa sih perayaan maulid. Sekarang kita nggak bicara syariat dulu, nggak usah dulu, nanti belakangan. Kayak nanti kita bakal nyuruh anak kita biar sholat, ya biar mengaji. Nah dia kalau nggak kenal sama yang menyuruh, biasanya orang nggak semangat. Betul nggak? Ini syariat, itu Nabi yang menyuruh kita sholat, menyuruh. Nah lu nggak kenal Nabi, nggak cinta. Ini jamaah nih kayak orang laki depan gua nih. Kira-kira kalau seneng sama perempuan, kalau disuruh semangat nggak? Semangat. Biasanya nggak ada alasan, sakit aja datang. Iya sakit, jauh kagak ada alasan jauh, becek nggak ada. Itu kalau kita dipanggil sama orang yang kita kasihi. Beda kalau kita gedek. Kita sehat bilang bilangnya lagi sakit. Nggak semangat. Nah inilah. Jadi kita sekarang mengawali dakwah ini dengan cinta Nabi. Ini sarana. Ini riuh nih daerah sini nih. Lu hadir maulid ngapain? Sabar dikit. Ya, sabar dengerin, kira-kira ada manfaat nanti dibawa pulang. Ya. Ya itu. Nah ini. Tadi di mana tadi omongan gue lupa lagi deh. Hah? Ayo nyambung nggak nih? Hah? Apa? Belum berhenti. Ya. Ini bikin berhenti dia, kita doain lakinya kawin lagi. Dua langsung dua. Wah. Gempor loh, terserah. Iya. Itu doa yang ditakuti perempuan. Ya. Ya iya. Jadi maknanya ini kita kumpul.
biar nanti ada cinta. Nah, orang kalau udah cinta itu gampang dah, ringan semua. Nggak ada lagi bilang aling-aling, nggak bawa alasan, nggak ada alasan. Kalau memang dia sudah ada cinta. Ini agama diawali dengan cinta Nabi kita Muhammad. Baru bicara syariat. Sekarang kita bagaimana nyemangatin jamaah mengaji, menyemangatin sholat, itu nggak bisa. Ya, harus kita cinta dulu sama yang menyuruh. Di mana-mana begitu. Dalam hadis dikatakan adibu auladakum ala salasi khisol. Didik anakmu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum. Ajari anakmu cinta nabinya. Karena nabi ini nabi kita. Nabinya. Di mana-mana kita selalu mengatakan nabi kita Muhammad, berarti kepunyaan kita. Karena beliau dikatakan di Al-Qur'an pemberian dari Allah untuk kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah beri karunia orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasula. Di saat Allah mengutus seorang rasul. Itu utusan kan ba'dal wiladah. Harus baru lahir dulu dong. Masa diutus belum lahir? Nggak bisa. Nah, ini ala penamaan ya, biar jamaah konek apa sih maulid. Maulid itu kelahiran Nabi. Makanya ini karunia. Kita harus terlihat senang. Karena Allah itu kalau ngasih nikmat hambanya, dia lihat senang apa enggak nih orang dikasih. Kita aja nih kalau ngasih orang kan kita menunggu orang itu dikasih senang apa tidak. Contoh kasih ini deh, baju. Ada orang kita kasih baju. Kalau boleh yang dikasih tuh dipakai di depan yang ngasih. Yang ngasih seneng nggak? Lalu ditambah basa-basi, paham basa-basi? Basa-basi itu omongan biar tambah seneng. Masya Allah bajunya enak dipakai, enak, Masya Allah pas di badan. Yang ngasih tambah seneng nggak? Ini orang dikasih baju nggak kelihatan seneng, mukanya cemberut. Ya, akhirnya kok nggak seneng? Nggak boleh seneng, bid'ah. Ya, ini orang mana nggak belum nemu dalilnya, belum nemu dalilnya kalau ini seneng bisa. Terus kalau begitu mana baju yang saya kasih? Itu saya pakai untuk sementara, saya pakai buat ganjel lemari. Ini yang ngasih nggak seneng. Nah, kita dikasih Allah nabi. Ya Allah, seorang nabi. Yang mana nabi ini mencintai kita. Ya. Itu nabi menunggu ya di hari kiamat. Umatnya nih yang banyak kesalahan nanti akan dimintakan syafaat. Biar Allah ampuni, biar selamat dari neraka, masuk surga. Ya, ini berarti lahirnya wajar kalau kita senang, dan memang begitu. Karena lahir Nabi adalah kelahiran Islam. Orang tuh harus senang dengan Islamnya, harus bangga kita jadi umat Islam. Ya, harus kita senang umat Islam. Karena orang kafir nih keliling kita ini berusaha menarik. Dengan cara apa? Nah, mereka berhasil menarik umat Islam jadi kafir. Senjatanya makanan. Kristenisasi apa senjatanya? Makanan. Makanya maulid itu Masya Allah selalu diusahakan ada makanan. Memang harus begitu. Karena kesenangan orang nih kemampuan di situ makan. Dan ini yang bikin sempurna kegembiraan. Tadi udah sempurna. Nah, ini kita berandai-andai nih. Seandainya nih majelis Ustadz Salim, tapi enggak kan, berandai. Ini acara maulid selesai terus kagak makan. Jamaah lemes gak? Pulang lunglai. Demo sih kagak, enggak demo, enggak. Cuman tiang listrik hampir ketabrak. Akhirnya ketemu teman.
dari mana mas? Kok kelihatan lemes? Iya dari maulid. Kok lemes? Iya maulid air. Dari awal air doang gue disuguhin sampai kembung perut gue. Tapi nggak mungkin. Ini sudah paketnya maulid. Karena itu kegembiraan orang. Nah itu. Jadi kita ini sekarang gembira dengan lahir atau kedatangan Nabi. Otomatis orang gembira pasti ada keinginan. Nah ini makanya cinta tadi diawali dengan pengenalan. Saya rasa dengan perayaan maulid jamaah sudah pasti connect. Dari hati itu, ya Allah ini perayaan maulid Nabi kita. Kita harus gembira supaya Allah senang sama kita. Ya, karena Allah nggak senang kalau dia kasih hambanya nikmat nggak ada reaksi senang, nggak bisa. Jangan bilang enggak saya senang lahir Nabi tapi diem doang, nggak bisa. Harus kita syiar. Ini salah satu syiar. Syiar itu apa namanya ditampakkan. Coba lihat nih. Kira-kira kalau kita kawin seneng nggak? Nah, biasa kalau orang senang kasih tenda ini nggak daun kelapa doang gitu, enggak kan? Pasti ada kayak apalah ya tenda-tenda yang cakep. Itu kan satu tanda, ya satu tanda senang. Jadi sekarang ini kita senang. Nah kalau udah senang, insya Allah nanti anak kita kepingin biar cinta Nabi. Cinta Nabi harus mengaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Nah itu. Ya, kita lihat masya Allah ini tempatnya Ustadz Salim. Lalu nanti dilihat deh panjang deh urusannya. Ya, kalau kira-kira jalanannya kagak lempeng ya lempengin lah. Masa pakai sapu lempenginya? Pasti ada satu cara untuk memudahkan, menggampangkan, menyenangkan. Nah ini bicara tentang Nabi ini nggak ada selesainya. Tadi itu dibaca sudah. Wa ala tafannuni wasifi, dengan kepintaran orang yang pintar berbicara, mensifati Nabi. Habis ini zaman wafihi malam Yusuf, masih banyak belum bisa dibicarakan. Tapi insya Allah kita doakan ya majelisnya Ustadz Salim ini berjalan dengan baik, ya para jamaah ikut mendukung, membantu. Ya, nah ini nanti orang membantu itu satu sama lain sudah masya Allah pasti dikumpulin bersama di hari kiamat ya. Masih banyak lagi yang bakal bicara. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.